Ustadz, tolong dijelaskan bagaimana cara membayar kifarat Ramadan dan bertobat nasuha dengan benar. Karena saya dan suami pernah melakukan kesalahan di bulan Ramadan. Dan bagaimana hukumnya karena saya belum bisa membayar kafarat tahun lalu, sedangkan Ramadan akan tiba. Mohon pencerahannya. Taib. Saya belum tahu sepenuhnya apa kesalahan yang Anda perbuat dengan suami, sehingga saya khawatir menduga-duga, dan menduga-duga itu tidak baik. Ya, kesalahannya apa? Nah, khawatirnya nanti saya duga kesalahan suami istri berhubungan misalnya di siang hari, atau ada kesalahan yang lain, atau ada utang piutang. Sebaiknya diperjelas dulu. Kalau misalnya kesalahannya adalah kesalahan yang dimaksudkan, adalah kesalahan terkait hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka dilihat apakah itu karena ketidaktahuan ataukah dengan penuh pengetahuan dan secara sadar meyakinkan dilakukan. Kalau sadar benar itu tahu, hukumnya tahu, kemudian dikerjakan, maka 3 alternatifnya. Ya, membebaskan budak, yang kedua kemudian memberi makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Turut-turut. Dan ini bukan pilihan, diambil yang paling sulit dulu. Karena pernah ada seorang, kalau kita raja lah ya, ini kisah nyata juga, seorang raja, tahu 3 hukum ini, tahu dia. Maka dia sengaja berhubungan dengan istri di siang hari Ramadan. Sudah selesai, dia panggillah seorang mufti. Aku kecelakaan katanya. Kecelakaan, aku melakukan hubungan. Tolong Anda kumpulkan 60 orang miskin, saya mau berikan. Ya, apa kira-kira kafaratnya? Benar seperti itu? Kata muftinya, mohon maaf Baginda, yang Baginda simpulkan kurang tepat. Yang harus Baginda lakukan sekarang adalah, mohon maaf, Baginda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal, ulangi lagi. Oh, kan hadisnya nggak seperti itu. Memang hadisnya mengatakan 3 pilihan, tapi pilihan itu sesuai dengan kadar yang ditetapkan bagi pelakunya. Kalau Baginda kemudian menyimpulkan membebaskan seorang budak atau memberi makan 60 miskin, maka semua raja akan berlaku demikian. Karena dia punya kemampuan. Enak aja siang-siang berhubungan, habis itu kumpulin orang miskin, kasih. Ya, maka akan seenaknya syariat dipermainkan seperti itu. Paham ya? Baik, maka dari 3 pilihan ini, ada misalnya terjadi di zaman Nabi juga. Membebaskan budak, nggak punya kemampuan. Setelah itu, ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah, ya Rasulullah, aku nggak punya kemampuan untuk itu, fisikku lemah. Udah lemah, ngelakuin lagi gitu kan. Ya Rasulullah, nggak bisa aku. Ya sudah, kalau begitu berikan 60 yang fakir miskin. Ya Rasulullah, aku orang paling miskin di sini. Berikan 60 miskin, aku orang paling miskin. Nabi ketawa mendengar itu. Setelah ketawa, Nabi pulang ke belakang. Dari belakang Nabi bawakan kemudian makanan. Nih, buat kamu bawa ke rumah, nggak usah nanya lagi. Nih, bawa ke rumah. Jadi, kalau memang itu yang terjadi, kemudian coba lihat. Pertama bertobat dulu kepada Allah. Bertobat. Ya, sampaikan kemudian permohonan ampunan kepada Allah dengan tobat yang benar, tangisi itu, minta ampunan kepada Allah. Kemudian lihat diantara itu yang bisa Anda kerjakan. Membebaskan budak itu nggak mungkin sudah tidak ada. Puasa yang Anda bisa kerjakan dicoba. Kalau kemudian Anda tak mampu dengan itu semua, maka Anda mencoba memberikan makanan kepada orang-orang miskin seperti yang tertera dalam riwayat-riwayat yang sahih seperti yang tadi kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan. Kalau kasusnya berbeda dengan ini, maafkan saya karena saya tidak tahu kasusnya secara spesifik seperti apa. Ya, wallahu taala a'lam.